saat ini itu menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu benchmarknya adalah Korea Selatan, sementara Korea Selatan adalah benchmarknya adalah Jerman. Jerman secara perbandingan misalnya itu memiliki kewenangan yang cukup luas. Bahkan dia punya kewenangan pengujian undang-undang, kasus konkret maupun kasus abstrak atau disebut sebagai concrete review dan abstract review, sedangkan di Indonesia hanya punya kewenangan untuk abstract review. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Ini secara singkat ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sejak uh, Founding Fathers mengusulkan untuk agar dibentuk atau memberikan usulan kepada Mahkamah Agung untuk menambahkan kewenangannya membanding undang-undang yang kemudian dibantah oleh Supomo dan seterusnya sampai pada saat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di era reformasi. Nah, Mahkamah Konstitusi kedudukannya setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Ini secara singkat saja, nanti bisa dibahas. Nah, untuk kewenangan, Bapak Ibu pasti sudah tahu karena ini basic sekali. Jadi ada 5 kewenangan Mahkamah Konstitusi, mulai dari menguji undang-undang terhadap UUD 45, SKLN, kemudian pembubaran parpol, perselisihan hasil pemilu, hingga impeachment. Namun ada perkembangan terakhir tahun 2022 kemarin untuk perkara pilkada itu sudah menjadi kewenangan permanen Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Sebelumnya MK memutus bahwa pilkada itu bukan kewenangan. Tahun 2013 kalau tidak salah ada putusan yang menyatakan bahwa pilkada itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan putusannya mengamanatkan agar pembentuk undang-undang itu merevisi undang-undang pilkada dan membentuk peradilan peradilan pemilu pada saat itu atau electoral court. Tapi sampai pada saat ini, sampai pada saat 2022 peradilan pemilu itu belum terbentuk, akhirnya MK membuat keputusan lagi, mengeluarkan putusan lagi yang menyatakan bahwa tidak perlu lagi membuat peradilan pemilu, namun untuk perkara sengketa baik itu pemilu presiden, legislatif, kepala daerah, itu semua menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi secara permanen. Nah, sekarang masuk ke eh, hukum acara. Mungkin secara rinci, coba saya uraikan mulai dari pengujian undang-undang terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, core business atau kewenangan utama sebenarnya di Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang selama ini dilaksanakan hampir setiap hari, kecuali 5 tahunan, kasus 5 tahunan seperti pemilu, pileg maupun pilkada. Nah, untuk perkara constitutional review of laws against the Constitution atau pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ini itu dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu pengujian material dan pengujian formil. Perbedaannya adalah untuk pengujian material itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji yang berkenaan dengan materi muatan pasal, ayat, atau bagian, frasa, kalimat, kata di dalam suatu undang-undang. Jadi hanya substansi suatu undang-undang yang akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Perbedaannya dengan pengujian formil itu adalah kalau formil itu mengenai bagaimana lawmaking proses itu eh, setelah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku. Jadi lebih kepada mekanisme pembentukan suatu undang-undang untuk yang diuji. Sehingga itu perbedaan prinsip pengujian material dan pengujian formil. Banyak sekali perkara-perkara pengujian material yang mulai sampai saat ini mungkin udah lebih dari 2.000 kasus yang udah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara pengujian formil juga cukup banyak, bahkan ada yang sudah dikabulkan, misalnya kemarin Ciptaker yang meskipun kemudian Presiden mengeluarkan Perpu, yang membatalkan Undang-Undang Ciptaker yang kemudian Presiden mengeluarkan Perpu dan kemudian Perpu disetujui oleh DPR sehingga menjadi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Nah, berikutnya adalah
khusus untuk pengujian formil itu ada tenggang waktunya untuk mengajukan permohonan. Jadi kalau di pengujian material itu mau undang-undang yang bentuk terbit sebelum reformasi itu bisa diajukan permohonannya. Tapi kalau pengujian formil tidak. Jadi kalau pengujian formil itu ada batas waktu pengajuan permohonannya. Kalau pengujian formil itu pengajuannya adalah 45 hari batas waktunya pengajuannya sejak undang-undang atau perpu diundangkan dalam lembaran negara. Jadi ada batas waktunya. Jadi kalau sudah 45 hari itu sudah tidak masuk, jadi nanti putusannya akan NO atau tidak dapat diterima karena secara tenggang waktu tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan, tenggang waktu pengajuan permohonan. Sementara itu, untuk pengujian formil dalam penyelesaian perkaranya juga ada tenggang waktunya, jadi lebih cepat. Misalnya yaitu 60 hari sejak perkara itu diregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi. Nah, itu saja perbedaannya. Jadi kalau pengujian material itu tidak ada batas waktu pengajuan permohonan. Sementara untuk pengujian formil, itu batas waktu pengajuan permohonannya adalah 45 hari sejak undang-undang itu disahkan dan diundangkan dalam lembaran negara. Nah, objek pemohon dan objek dalam perkara pengujian undang-undang. Kalau pemohon siapa aja gitu yang punya legal standing ini masuknya di bagian legal standing untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Kalau pemohon itu bisa perorangan warga negara yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan suatu undang-undang maupun bagian dari undang-undang yang dirasa merugikan hak-hak warga negara tersebut. Kemudian juga ada masyarakat hukum adat. Nah, ada ketentuan masyarakat hukum adat yang harus eh, dipenuhi. Apakah misalnya kalau masyarakat hukum adat itu harus dalam hal ini masih hidup. Jadi maksud masih hidup itu baik dia secara teritorial, genealogis maupun fungsional itu masih eksis keberadaannya. Jadi ada syarat-syarat kenapa masyarakat hukum adat itu harus telah dirasa atau memenuhi ketentuan sebagai masyarakat hukum adat. Kemudian ada badan hukum publik dan badan hukum privat. Perbedaannya dengan perorangan warga negara adalah kalau perorangan warga negara, siapapun, baik itu mahasiswa, kemudian dosen, guru, petani, itu semua bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sepanjang terdapat hak-hak konstitusional mereka yang dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Sedangkan untuk badan hukum publik atau privat, ketika mau menjadi pemohon, dia harus memenuhi ketentuan badan hukum publik itu telah memiliki keabsahan sebagai badan hukum publik yang dibuktikan dengan adanya SK pembentukan badan hukum publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau kementerian terkait. Nah, di situ juga harus dijelaskan bahwa kalau badan hukum itu pasti tidak ada ART-nya, ada ketentuan siapa yang berhak mewakili di persidangan jika ada permasalahan hukum. Nah, itu kalau badan hukum publik ada harus syarat seperti itu. Kemudian lembaga negara. Lembaga negara juga bisa mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Nah, objek itu maksudnya semacam ini lebih mirip perbedaannya dengan pengujian formil dan material. Kalau objeknya adalah pengujian formil itu proses pembentukan undang-undang, prosesnya. Jadi misalnya dulu yang diajukan pengujian formil itu ada beberapa kali, misalnya di Undang-Undang Minerba juga pernah. Minerba itu alasan kenapa diajukan pengujian formil karena tidak mengikut sertakan DPD dalam pembahasannya, itu salah satu alasannya. Kemudian kalau di Undang-Undang Ciptaker
itu diajukan pengujian formil karena salah satu dalilnya adalah tidak adanya partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation dalam penyusunan atau pembentukan undang-undang sehingga diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu salah satu atau tidak memenuhi ketentuan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang 13 2022 terkait atau ya itu yang perubahan terakhir terkait undang-undang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan kalau pengujian material itu objeknya adalah misalnya di perihal itu ditulis perihal permohonan pengujian material pasal A, B, pasal 1, 2, atau 3, ayat berapa, undang-undang apa, dan seterusnya. Dan itu harus konsisten di perihal, di halaman awal, itu di perihal, kemudian di kewenangan, legal standing, posita atau pokok permohonan, petitum, dan seterusnya itu harus konsisten. Pasal itu yang diuji gitu, tidak berubah misalnya di dalam perihalnya menguji pasal 1, sementara di kedudukan hukum berubah lagi pasal 3, deposita berbeda lagi, itu akan dinyatakan sebagai permohonan yang biasanya permohonan yang obscure atau kabur karena terdapat ketidaksesuaian antara posita, petitum, legal standing, dan seterusnya. Nah, itu mengenai syarat untuk menjadi pemohon yang memiliki legal standing dan objek yang ada dalam pengujian undang-undang. Lebih rinci sebenarnya kalau pengujian undang-undang ini. Jadi ini secara singkat aja nanti bisa dibaca bagaimana cara kalau misalnya pemohon itu ingin memberikan kuasa kepada kuasa hukum atau kepada pihak lain yang ingin mewakili dirinya untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Kemudian, nah ini sistematika. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lebih detail, template-nya ada itu di Peraturan Mahkamah Konstitusi 2 2021 itu ada ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana penyusunan permohonan pengujian undang-undang. Jadi mulai dari identitas, kemudian ada uraian yang menjadi dasar permohonan, yaitu adanya kewenangan, adanya kedudukan hukum, alasan permohonan, hingga petitum. Saya breakdown satu-satu. Identitas di atas itu harus menyebutkan misalnya dia permohonnya perorangan atau badan hukum, badan hukumnya apa, dan seterusnya. Kemudian di dalam uraian mengenai dasar permohonan itu harus meliputi satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana MK berwenang apa tidak dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Misalnya kalau menguji PP kemudian Perpres tentu Mahkamah tidak berwenang sehingga yang harus diuji di Mahkamah Konstitusi itu hanya berkenaan dengan undang-undang atau Perpu. Jadi hanya itu. Kemudian yang kedua adalah mengenai kedudukan hukum. Jadi kedudukan hukum itu nanti ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk bisa memenuhi legal standing. Nanti syaratnya ada di slide berikutnya untuk menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, adanya hak atau kerugian konstitusional yang dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang. Kemudian juga adanya causal verban atau sebab akibat dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah alasan permohonan pengujian atau biasa disebut dengan bahasa hukumnya posita atau pokok-pokok permohonan pemohon. Di situ harus menjelaskan pertanyaan dasarnya adalah mengapa pemohon menganggap undang-undang tersebut, pasal, ayat, ketentuan, frasa, kata dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu harus dijabarkan secara rinci di bagian alasan permohonan pengujian. Jadi misalnya pemohon menyatakan pasal 1 Undang-Undang A bertentangan dengan pasal sekian dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar 45 misalnya begitu. Alasannya apa? Mengapa dianggap bertentangan dan seterusnya itu harus didalilkan oleh pemohon di dalam bagian pokok permohonan alasan permohonan pengujian atau disebut sebagai posita. Setelah semua alasan yang menganggap bahwa ada masalah konstitusionalitas norma undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka pemohon mintanya apa gitu? Apakah
dibatalkan secara keseluruhan norma tersebut, ataukah minta diberikan penafsiran saja, atau justru eh, misalnya ada beberapa jenis minta penafsiran, misalnya konstitusional, unconditionally konstitusional, atau konstitusionalitas bersyarat, dan seterusnya. Jadi di dalam petitum itu ada biasanya ada dua opsi. Nah, opsi pertama adalah misalnya satu, petitumnya mengabulkan permohonan pemohon, yang kedua menyatakan pasal A, B, pasal 1 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang 45, UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu jika normanya minta dibatalkan secara keseluruhan. Opsi yang kedua, kalau misalnya pemohon hanya meminta untuk ditafsirkan atau diberikan makna, itu bisa menyatakan bahwa pasal 1 sepanjang frasa apa bertentangan dengan UUD 45 sepanjang tidak dimaknai, jadi minta ditafsirkan seperti yang diinginkan oleh pemohon dan atau kuasanya. Jadi begitu terkait dengan sistematika ini tidak boleh misalnya kewenangan letaknya di setelah kedudukan. Kedudukan di bagian awal itu secara sistematika sudah ditentukan, jadi kewenangan mahkamah dulu, kemudian kedudukan hukum, alasan permohonan, dan petitum. Nah, berikutnya adalah ini mengenai syarat kerugian konstitusional yang harus dimasukkan di dalam bagian kedudukan hukum atau poin yang kedua, poin yang B ini yang legal standing, yaitu nanti bisa dibaca adanya kerugian, kemudian adanya sebab akibat, kerugian itu bersifat spesifik atau aktual, atau setidaknya bersifat potensial. Jadi sebenarnya pemohon itu warga negara siapapun itu bisa diberikan legal standing walaupun saat ini itu pemohon tidak dilanggar oleh berlakunya suatu undang-undang. Tetapi di kemudian hari atau di beberapa saat kemudian gitu itu secara potensial bisa saja akan merugikan hak konstitusional warga negara. Ini ada perkara baru yang baru masuk, baru disidangkan mengenai PPN, naiknya PPN dari 11 ke 12, itu juga udah masuk dan seterusnya, meskipun apa namanya masih alasan konstitusional, dalilnya itu bersifat potensial dirugikan akibat naiknya PPN misalnya seperti itu. Nah, ini untuk tata cara pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau di MK itu tidak harus langsung datang ke MK, itu bisa melalui online atau ada sistem di website itu namanya Simple Sistem Informasi Pengajuan Permohonan Elektronik. Jadi ada tata caranya di situ. Nah, ini di persidangan nanti Bapak Ibu bisa apa namanya akses ini. Jadi mulai dari penerimaan permohonan, permohonan itu diapakan gitu, bisnis prosesnya gitu. Kemudian ketua MK melakukan apa, kemudian ditunjuk hakim panel melakukan persidangan apa, dan seterusnya sampai hingga putusan. Nah, sebentar sedikit saja kalau misalnya secara singkatnya adalah jika perkara itu masuk diterima oleh MK, diverifikasi, kemudian dicatat perkara itu dicatat di dalam buku registrasi atau diregistrasi dan diberikan nomor. Setelah diberikan nomor, kemudian perkara tersebut akan disidangkan dengan sidang pendahuluan namanya, yang disidangkan oleh hakim panel yang berisi 3 orang hakim. Sidang pendahuluan itu substansinya adalah pemohon akan menyampaikan poin-poin permohonannya, kemudian hakim panel akan memberikan nasihat, masukan, apa-apa yang harus diperbaiki di dalam permohonannya itu. Setelah sidang pendahuluan itu selesai, kemudian pemohon diberikan waktu sekitar 14 hari untuk memperbaiki permohonannya berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan oleh hakim panel tadi untuk memperbaikinya. Dan kemudian ada sidang namanya sidang perbaikan permohonan. Sidang kedua itu yaitu untuk mendengarkan hal-hal apa saja yang telah diperbaiki oleh pemohon dalam permohonannya.
Kemudian jika permohonan setelah sidang perbaikan, jika mahkamah merasa bahwa permohonan itu penting untuk dilanjutkan dalam sidang pleno untuk mendengarkan keterangan Presiden DPR, maka akan lanjut ke sidang pleno. Tetapi jika selesai di sidang perbaikan, itu juga mahkamah bisa memutus dengan amar, baik itu mengabulkan, menolak, maupun menyatakan tidak dapat diterima. Jadi ada beberapa tipe putusan Mahkamah Konstitusi yang nanti ada di slide ini. Salah satunya adalah jika permohonan itu bukan merupakan kewenangan mahkamah, atau jika pemohon tidak memiliki legal standing, atau jika permohonan pemohon itu dianggap obscure atau kabur, maka mahkamah akan menyatakan dalam amar putusannya adalah NO atau need conflict of regard, yang artinya permohonan pemohon tidak dapat diterima. Nah, ada tipe amar yang lain jika mahkamah menyatakan bahwa permohonan pemohon telah ternyata tidak terbukti adanya pertentangan norma suatu pasal undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka amarnya akan menolak permohonan pemohon. Sebaliknya, jika mahkamah menemukan fakta bahwa permohonan pemohon itu terbukti terdapat pertentangan norma undang-undang terhadap undang-undang dasar, artinya ada satu norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 45, maka amarnya akan mengabulkan permohonan pemohon. Jadi mengabulkannya pun juga ada varian-variannya gitu. Ada mengabulkan secara keseluruhan, ada mengabulkan secara sebagian. Jadi kalau secara keseluruhan berarti seluruh dalil pemohon itu dianggap beralasan menurut hukum. Tetapi kalau amarnya hanya mengabulkan secara sebagian berarti tidak semua dalil itu dianggap beralasan menurut hukum, tapi hanya sebagian dalil yang dianggap beralasan. Makanya amarnya mengabulkan permohonan pemohon secara sebagian. Nah, itu untuk perkara pengujian undang-undang. Ada perkembangan-perkembangan terbaru. Kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkara pengujian undang-undang yang dikeluarkan melalui putusan-putusannya, yaitu bahkan ada putusan yang kontroversial, putusan yang landmark atau monumental, juga ada beberapa putusan yang sifatnya progresif juga ada. Jadi balance lah di situ. Ada yang kontroversial, salah satunya putusan 90, juga ada ada putusan yang terakhir kemarin yang mengabulkan terkait dengan pengujian Ciptaker, kemudian juga kalau di pendidikan itu MK mengabulkan 20% APBN harus sesuai dengan UUD 45, kemudian banyak sekali kalau misalnya yang dikabulkan. Ditolak juga banyak. Ada statistiknya semua ada di website Mahkamah Konstitusi. Nah, berikutnya adalah sengketa kewenangan lembaga negara atau SKLN. Nah, SKLN ini termasuk salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang beberapa kali telah diperiksa, namun tidak sebanyak dengan kasus PUU, penggunaan undang maupun sengketa hasil pemilihan umum legislatif atau presiden atau pilkada. Jadi Bapak Ibu bisa baca secara sendiri gitu. Nanti ya, Mas Fatih, nanti saya share ininya. Jadi kalau satu-satu mungkin akan agak panjang. Yang penting di pengujian undang-undang dulu, yang core bisnis yang bisa di apa namanya dipahami gitu. Karena kalau sengketa keuangan lembaga negara itu para pihaknya pun terbatas, hanya lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Berikutnya adalah perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, mungkin ini akan lebih rinci sedikit. Jadi, kalau Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu, itu ada perbedaan eh, baik itu mengenai tenggang waktu maupun para pihaknya gitu. Kalau misalnya Pilpres, itu tentu yang punya legal standing adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan objeknya tentu hasil perolehan suara
presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh KPU dan seterusnya. Tenggang waktu pengajuan permohonannya itu 3 hari setelah penetapan perolehan suara oleh KPU atau termohon dalam hal ini. Nah, untuk putusannya, MK juga wajib memutus dalam jangka waktu hanya 14 hari kerja sejak permohonan dicatat di buku registrasi. Selama ini, Mahkamah Konstitusi telah memutus beberapa putusan, tapi yang paling kontroversial yang terakhir, yang sampai ada 3 hakim konstitusi dissenting opinion, Prof. Saldi, Prof. Arief, dan Prof. Eni, 3 ya? Ya, jadi itu satu-satunya perkara pemilu yang ada dissenting opinion dari hakim tidak full satu suara gitu. Jadi ada perbedaan pendapat. Jadi kalau mayoritas hakim menyatakan bahwa Pilpres telah apa namanya ditolak dalil pemohon baik itu pemohon 01 maupun 03. Artinya adalah kalau ditolak berarti tidak terbukti adanya pelanggaran baik itu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau pelanggaran lain. Artinya pelanggaran lain itu bisa saja seperti pelanggaran mengenai syarat pencalonan gitu. Jadi, namun ada 3 hakim yang mengajukan dissenting. Eh, Prof. Eni salah satunya menyatakan bahwa telah terbukti adanya cawe-cawe itu apa ya istilah ininya, istilah halusnya, Ikut campur. keterlibatan Ikut aparat campur. ikut campur gitu, keterlibatan PJ waktu itu, PJ kepala daerah dalam ikut mensukseskan atau memenangkan salah satu calon, termasuk terbukti juga adanya bansos dan lain sebagainya. Termasuk Prof. Arief dan Prof. Eni juga Prof. Arief dan Prof. Saldi juga sama-sama dissentingnya, hanya mereka membuat dissenting masing-masing hakim itu. Nah, itu untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Berikutnya adalah DPR dan DPRD. Kalau di pileg legislatif, untuk DPR dan DPRD itu tentu berbeda dengan DPD yang memang dia bukan representasi dari parpol atau diusulkan oleh parpol. Kalau DPR dan DPRD itu tentu yang punya legal standing adalah untuk mengajukan tentu adalah parpol, ketua umum dan sekretaris jenderal parpol yang parpol peserta pemilu yang diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya, bisa presiden partai dan lain sebagainya. Bisa juga calon, istilahnya calon perseorangan. Kalau perseorangan itu ada syaratnya juga. Kalau dia mau maju perkara pileg tentu tapi harus mendapatkan persetujuan dari ketua umum dan sekjennya untuk bisa mengajukan perkara di MK gitu. Jadi ada 2 hal. Bisa melalui parpol atau bisa perseorangan. Misalnya caleg partai apa pengen maju sendiri tidak lewat parpol itu bisa sepanjang dia mendapatkan persetujuan dari ketua umum dan presidennya untuk mengajukan permohonan di MK. Perbedaannya adalah untuk jangka waktu pengajuan permohonan, kalau Pilpres tadi 3 hari, ini kalau Pileg 3 kali 24 jam sejak diumumkan. Perbedaannya adalah kadang banyak yang salah, banyak permohonan Pileg yang melewati batas waktu karena salah menghitung Jam. jam, betul. Karena kalau 3 kali 24 jam itu artinya adalah sejak penetapan Ya, putusan KPU itu dikeluarkan, hitung jamnya itu langsung argonya jalan gitu ya. sampai 3 kali 24 jam ke depan gitu. Jadi ada yang menganggap bahwa 3 hari berarti hari berikutnya lewat jam. Lewat jam berarti udah melewati batas waktu pengajuan permohonan. Nah, itu perbedaannya untuk Pilpres dan Pileg terkait dengan apa namanya jangka waktu permajuan permohonan. Kalau untuk penyelesaian perkaranya itu sama Pileg itu 30 hari.
sementara Pilpres tadi 14 hari. Nah, ini untuk DPD itu perbedaannya di para pihaknya saja. Kalau DPD tentu yang bisa memiliki legal standing adalah perseorangan peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD itu sendiri. Kayak waktu itu yang monumental terakhir itu adalah calon gubernur Gorontalo ya, eh, yang tidak diloloskan oleh KPU karena dia dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan terkait mantan terpidana. Padahal petunnya siapa namanya itu yang terkenal. Padahal petunnya menyatakan bahwa ada putusan petun yang menyatakan bahwa KPU harus meloloskan yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan tidak diloloskan oleh KPU karena dianggap KPU provinsi karena dianggap tidak KPU pusat kalau DPD ya KPU karena dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan karena terkait masa jeda terkait mantan terpidananya gitu. Nah, itu untuk pengajuan tenggang waktunya itu 3 kali 24 jam sama dengan pileg, tapi kalau untuk putusan jangka waktu putusannya juga sama 30 hari kerja sejak permohonan. Nah, terakhir terkait dengan pilkada untuk pemilu. Pilkada ini baru saja selesai beberapa minggu yang lalu terkait dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Kalau kepala daerah itu yang sengketa pilkada yang punya legal standing tentu adalah pasangan calon baik itu gubernur, wakil gubernur maupun bupati, wali bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemantau pemilihan itu bisa memiliki legal standing untuk menjadi pemohon sepanjang dia terdaftar dan memperoleh akreditasi dari penyelenggara pemilu dan itu adalah pemilihan yang modelnya calon tunggal gitu ya atau berlawanan dengan kotak kosong. Jadi itu baru punya apa namanya legal standing untuk mengajukan permohonan. Nah, langsung saja untuk tenggang waktunya ini juga berbeda dengan pileg tadi. Kalau pileg 3 kali 24 jam, kalau pilkada itu 3 hari kerja terhitung sejak diumumkannya keputusan KPU. Jadi 3 hari kerja itu berarti kalau jam kerja MK itu dari jam 8 sampai jam 12.00 gitu. Itu untuk pilkada. Sementara jangka waktu penyelesaian putusannya adalah 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara. Jadi ada perbedaan. Kalau Pilpres 14 hari, Pileg 30 hari, sementara untuk pilkada itu 45 hari kerja. Itu. Nah, terakhir ada dua ini lagi yang belum saya sebutkan, yaitu terkait dengan pembubaran parpol dengan impeachment. Karena dua perkara ini memang sama sekali MK belum pernah menanganinya. Secara singkat saja, kalau pembubaran parpol itu yang punya legal standing saat ini adalah hanya pemerintah gitu. Jadi ada diskusi hasil riset misalnya menyampaikan bahwa kalau hanya pemerintah yang diberikan legal standing untuk mengajukan permohonan pembubaran parpol, maka tentu tidak akan ada parpol yang akan diajukan pembubarannya oleh pemerintah gitu. Nah, ada usulan diskusi yang mungkin bisa juga dijadikan bahan riset itu menganut sistem di Jerman. Nah, di Jerman itu justru bukan pemerintah yang punya legal standing untuk mengajukan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi Jerman, tetapi House of Representative dan Senatnya atau disebut di sana itu Bundestag dan Bundesrat, First Chamber dan Second Chamber gitulah istilahnya itu, atau DPR dan DPD-nya itu justru yang punya kewenangan untuk punya hak untuk mengajukan permohonan pembubaran parpol. Nah, alasannya yaitu kalau parpol itu secara ideologi itu juga sampai saat ini belum ada karena sistem presidensial yang semakin kuat dan mekanisme untuk sampai tahap masuk ke MK pun sangat panjang, mulai dari hak
menyatakan pendapat oleh DPR, harus disetujui oleh mayoritas anggota, kemudian hak itu harus disampaikan ke MPR, MPR balik lagi, dan seterusnya sampai pada saat nanti diuji secara hukum di Mahkamah Konstitusi. Tentu akan sangat eh, panjang jalurnya gitu untuk sampai ke impeachment itu. Karena untuk misalnya di MPR, untuk mendapatkan mayoritas suara MPR, MPR yang terdiri dari DPD dan DPR tentu akan sangat sulit juga untuk goal apa namanya impeachment proses tersebut. Yang itulah salah satu penguatan sistem presidensial yang dianut oleh Undang-Undang Dasar kita. Jadi penguatan posisi presiden di situ kuat sekali posisinya, bahkan sulit sekali untuk dijatuhkan bahkan di impeachment, kecuali sesuai pasal 7 itu ya, kalau dia melakukan tindak pidana berat, tercela dan seterusnya. Nah, sebelum mengakhiri, ada beberapa putusan, mungkin beberapa menit, 3 atau 5 menit lagi, izin Mas Fatih. Jadi ada contoh-contoh saja putusan monumental Mahkamah Konstitusi terkait perkara pengujian undang-undang. Ini random saja saya ngambil comot-comot, padahal banyak sekali sebenarnya karena eh, forumnya terbatas atau tempatnya terbatas di PPT. Tapi MK pernah telah menerbitkan buku yang isinya itu terkait dengan kompilasi putusan monumental Mahkamah Konstitusi yang bisa secara gratis di-download di website Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sebagai contoh kebebasan beragama, penghayat kepercayaan itu juga sudah diakui, yang dulunya ada strict di six religious itu ya, 6 agama, tapi sekarang penghayat kepercayaan itu juga bisa diakui dia berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hal-hal yang dia lakukan. Kemudian terkait dengan hak atas pendidikan juga MK menegaskan agar pemerintah baik itu pusat maupun daerah melalui APBN dan APBD-nya itu harus menyediakan 20% anggaran pendidikan, yang anggaran pendidikan itu dikelola untuk semua kebutuhan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan seterusnya, gaji guru, dan sebagainya, itu termasuk di anggaran 20% itu. Nah, kemudian juga di perlindungan anak, batas usia perkawinan, itu Mahkamah Konstitusi menaikkan usia nikah bagi anak perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi sama dengan laki-laki, yaitu 19 tahun ya. Jadi agar ada kesetaraan di situ, karena tentu posisi perempuan akan semakin apa namanya rentan jika harus menikah di usia 16 tahun secara reproduksi dan lain sebagainya. Makanya Mahkamah menyatakan bahwa sesuai dengan perlindungan anak, kepentingan yang terbaik buat perempuan juga disamakan usianya untuk bisa menikah. Meskipun ada klausula exit 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 room-nya juga untuk agar nggak 19 tahun dengan izin pengadilan gitu kan. Tapi ya sudahlah, itu prakteknya seperti itu. Nah, ini beberapa putusan terkait pilkada dan pileg yang Bapak Ibu bisa tertarik juga kalau misalnya membuat tesis atau skripsi. Kalau di Saburai Jua itu monumental karena eh, kewarganegaraan ganda. Jadi Mahkamah Konstitusi pada saat itu mengenyampingkan semua aspek formal. Jadi pada saat itu perkara ini diajukan jauh melewati tenggang waktu, kemudian juga secara legal standing tidak memenuhi, karena ada pasal 158 itu, kalau misalnya jumlah penduduknya sekian, dia dapat 2%, sekian 1%, sekian 1,5%. Kalau misalnya gapnya terlalu jauh, itu akan tidak memiliki legal standing. Tapi legal standing dan tenggat waktu itu semua disimpangi oleh mahkamah karena ada isu penting, yaitu terkait dengan kewarganegaraan ganda. Si Orien namanya waktu itu, seingat saya, dia punya keluarga terbukti memiliki paspor Indonesia dan paspor Amerika, sehingga tidak dimungkinkan bagi Indonesia untuk memiliki dua paspor, apalagi atau dua kewarganegaraan, sehingga didiskualifikasi dari kepesertaan Pilkada Kabupaten Saburai Jua 2020. Berikutnya juga dengan Pilkada Bovendigul terakhir kemarin, kalau pilkada ada saya megang Pilkada Gorontalo Utara, itu juga sama terkait mantan terpidana.
Jadi kalau mantan terpidana, mungkin Mbak Anies paham betul ya, kalau untuk syarat pencalonan, bagi mantan terpidana yang dengan ancaman pidananya itu 5 tahun atau lebih, dia harus telah melewati masa jeda selama 5 tahun dan harus mengumumkan secara publik kepada publik terkait dengan statusnya sebagai mantan terpidana. Jadi ada beberapa kasus yang dia itu baru 3 tahun bebas, ancamannya lebih dari 5 tahun, terus diloloskan, baru 4 tahun. Nah, bahkan ada yang salah menghitung kemarin, ada salah menghitung, itu kata KPU juga salah menghitung. Kalau misalnya bebas bersyarat atau pidana percobaan, itu kan otomatis tidak ada di dalam lapas ya. Jadi karena dia tidak ada di dalam lapas, dia udah mendapatkan pidana apa namanya bebas bersyarat gitu. Ada dua kasus pidana percobaan sama bebas bersyarat. Nah, yang pidana percobaan ini dia Gorontalo Utara, kalau bisa dibaca putusan kemarin perkara Gorontalo Utara Pilkada 2024 itu dia dipidana dengan pidana penjara 6 bulan, tetapi tidak perlu amar putusan pengadilannya, kasasinya, dia dipidana dengan dengan pidana penjara 6 bulan, tetapi yang bersangkutan tidak perlu menjalani pidananya dengan masa percobaan selama 1 tahun gitu. Jadi selama dia tidak harus menjalani pidana penjaranya, tapi dengan masa percobaan selama 1 tahun di luar penjara itu. Kalau misalnya dalam 1 tahun dia itu melakukan pidana lagi, maka dia akan menjalani 6 bulan itu. Jadi meskipun dia tidak di dalam, nah itu diloloskan oleh KPU. Sebenarnya KPU-nya udah nggak meloloskan, menyatakan tidak memenuhi syarat, tapi Bawaslu kemudian ada keberatan dari yang bersangkutan ke Bawaslu, Bawaslu meloloskan bahwa dengan argumentasi karena dia tidak di dalam lapas, maka dia berhak untuk maju sebagai lolos. Padahal prinsipnya adalah selama dia belum dinyatakan bebas murni, itu masih ada hak dan kewajiban dia untuk mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh lapas maupun Kementerian Hukum dan HAM ya gitu. Jadi ada kewajiban kalau misalnya dia bebas bersyarat tentu akan harus lapor dan lain sebagainya. Kalau dia dalam masa percobaan dia harus tidak boleh melakukan pidana lagi dalam masa percobaan itu. Kalau melakukan pasti akan kembali ke pidana awalnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan DPRD Tarakan, Pileg kemarin juga sama, dia mantan terpidana yang belum 5 tahun, tapi diloloskan. Nah, saat ini ada pergeseran terbaru, ini menarik, ada pergeseran terbaru, ketika itu terkait dengan syarat pencalonan, mau tidak mau itu adalah jatuhnya diskualifikasi. Nah, itu pasti. Kalau misalnya berkaitan dengan perolehan suara, sengketa perolehan suara, itu putusannya bisa pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, atau pembukaan kotak suara, atau bisa juga rekapitulasi suara ulang. Itu kalau terkait dengan apa namanya sengketa perolehan suara. Tetapi kalau masalah prinsip persyaratan calon itu udah basic, jadi fundamental pasti akan diskualifikasi gitu. Jadi itu yang kemarin di BIMTEK juga kami tekankan, syarat calon itu harus dicek verifikasi secara benar gitu. Karena ini masih ada hawa-hawa pilkada, pileg jadi masih inget lah gitu. Itu saja Bapak Ibu Mas Fatih, Bapak Ibu semuanya. Jika ada yang ingin diskusikan, kami persilahkan. Terima kasih. Ini saya share ke Mas Fatih biar di-share di Bapak Ibu atau saya share di chat aja ya, Oke. biar bisa diakses semuanya. Ya, baik. Terima kasih.